Bawaslu. Selamat datang di podcast Lentera, Literasi dan Edukasi Demokrasi bersama Bawaslu. Di sini merupakan ruang inspirasi yang menghadirkan refleksi dan pembelajaran bagi kita semua dalam dinamika demokrasi. Bersama saya, Dewanti Salma Wulan, saya akan mengobrol santai tapi penuh dengan makna seputar dunia pengawasan pemilu dan cerita yang ada di dalamnya, terutama di Bawaslu Kota Gorontalo. Di sini, episode kali ini kita akan membahas suatu yang menarik, yaitu catatan Bawaslu, dinamika penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Tema ini akan membawa kita mengalami berbagai tantangan, strategi, dan pengalaman yang ada di Bawaslu Kota Gorontalo ini yang sangat menarik terutama untuk mengawal demokrasi yang berintegritas. Dan tentu di sini saya tidak sendiri, saya berhadir dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Herman Katili Esos, selaku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kota Gorontalo. Sore gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Kita nggak usah berlama-lama berbincang ya Pak ya. Mari kita beredukasi kepada teman-teman Bawaslu mengenai penanganan pelanggaran ya Pak ya. Gini Pak, apa sih yang dimaksud dengan dinamika penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan ini Pak? Baik, terima kasih Dewanti. Jadi dinamika yang ada di kami pada saat penanganan pelanggaran itu adalah di mana itu adalah sebuah situasi atau apa ya, sebagai itu keadaan yang kami alami di mana kami melakukan penanganan pelanggaran di masa tahapan apakah itu pemilu maupun pemilihan. Nah, ini bukan persoalan hanya sekedar administrasi saja, tetapi memang betul-betul kami tangani berdasarkan regulasi yang ada tentunya. Di mana kalau di PBLU tentunya Perbawaslu 7 dan 9 ya. Kemudian untuk di pemilihan tentunya juga menggunakan Perbawaslu 9 itu sendiri tentang penanganan pelanggaran. Begitu Pak. Lalu bagaimana nih Pak untuk cara Bawaslu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran pada pemilu dan pemilihan ini Pak? Ya, kami kalau persoalan untuk mengidentifikasi itu tentunya pertama bahwa penanganan pelanggaran itu didasarkan atas dua hal. Pertama temuan baik dari itu jajaran Bawaslu Kota Gorontalo maupun ke bawah dan laporan dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini merupakan identifikasi kami baik itu apakah laporan tersebut berupa yang kami identifikasi adalah motifnya, aktornya, terus jenis pelanggaran yang dilakukan seperti itu. Pelanggaran. Kalau bicara soal tantangan, terutama di masa kampanye nih Pak, pasti Baik. kan banyak cerita nih Pak di Bawaslu sendiri. Biasanya tantangan utama di Bawaslu dan menghadapinya gimana sih Pak? Aduh, kalau bercerita tentang tantangan ini tentunya di lembaga apa saja tentunya ada ya. Di Bawaslu Kota Gorontalo itu sendiri yang kami alami, baik itu di pemilu maupun pemilihan adalah karena pada saat masa tahapan, terutama di masa tahapan kampanye, tentunya itu suhu politik tinggi. Nah, pasti banyak apa ya kegiatan-kegiatan politik yang ada di 50 kelurahan Kota Gorontalo ini. Nah, ini adalah merupakan tantangan kami. Pertama itu tentu ada tekanan politik ya. Pertama dari pemangku-pemangku politik itu sendiri. Kemudian di kami di internal Bawaslu Kota sendiri itu pun kami hanya ada 3 orang komisioner tambah didukung oleh sekretariat kurang lebih 21 orang sehingga total 24 orang SDM yang ada. Kemudian di jajaran di bawah komisionernya Panwasem hanya 3, waskilnya hanya 1, pengawas TPS-nya hanya 1. Nah, ini keterbatasan SDM. Ya, tentunya ini merupakan apa ya kendala-kendala di internal kami dan walaupun begitu kami tetap optimal dan optimis dalam melakukan tugas kami dalam pengawasan seperti itu Dewanti. Oke Pak, kalau kita ngebahas alur nih Pak, bagaimana sih mekanisme atau alur Bawaslu dalam menangani laporan tentang pelanggaran pemilu dan pemilihan Pak? Oke, jadi sebuah laporan itu disampaikan di Bawaslu, itu pertama itu kami pasti diterima laporannya dulu. Itu tim kami atau staf kami itu memastikan
pertama identitas pelapor, kemudian waktu penanganan pelanggarannya, kemudian jenis pelanggarannya. Setelah itu apakah dia memenuhi syarat pemilihan material, maka kemudian kami plenokan dan setelah itu dilakukan kajian seperti itu, Dewanti ya. Gitu. Saya Oke. tambahkan, kalau untuk pemilu tentunya ada waktu, keterbatasan waktu yakni 7+7. Kemudian untuk pemilihan itu sendiri 3+2 seperti itu. Oke, Pak. Baik, Pak. Nah, kita kan biasanya di Bawaslu ini ada yang isu-isu gakumdu-gakumdu seperti itulah ya, Pak Oh, ya. Nah, kalau sentra gakumdu sendiri nih, Pak, ini sering disebut-sebut penting banget kan ya, Pak ya. hmm, Nah, sebenarnya sejauh mana sih peranannya, Pak, dalam penanganan pelanggaran pemilu ini? baik. Jadi Gakumdu itu adalah sentra Gakumdu adalah sentra penegakan hukum terpadu. Di situ ada 3 instansi terkait. Pertama Bawaslu itu sendiri, kemudian kepolisian, dan ketiga adalah kejaksaan. Nah, sentra Gakumdu ini khusus menangani tentang dugaan penanganan pelanggaran yang ada hubungannya dengan pidana. Oh, Seperti itu. Jadi kalau begitu. tidak ada kita dengan pidana tentunya tidak naik ke Gakumdu itu sendiri. Oke, Pak. Jadi langsung ke Gakumdu ya kalau pidana ya, Pak ya? Iya. Baik, menarik nih Pak. Untuk soal masyarakat juga nih Pak, Hmm. apakah masyarakat juga bisa berperan membantu Bawaslu atau gimana Pak? Ya tentu sangat berperan sekali karena tugas-tugas kepemiluan ini, apalagi pengawasan ini bukan hanya sekedar tugas daripada Bawaslu atau penyelenggara pemilu itu sendiri. Karena kompleksnya persoalan yang ada untuk menegakkan demokrasi, tentunya kami sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat atau publik. Dalam hal pertama, tentunya melakukan pengawasan-pengawasan atau bahkan pencegahan-pencegahan apa saja yang apa ya yang dimaksud dalam regulasi di mana itu melanggar atau tidak. Nah, bayangkan saja di kami di Bawaslu Kota hanya ada 24 orang sudah termasuk komisioner dan staf Bawaslu. Kemudian jajaran ke bawah yaitu Panwascam itu hanya 3 dan tidak lebih dari 10 stafnya. Kemudian turun ke bawah lagi ke kelurahan hanya ada 1 waskel pengawas kelurahan tanpa staf. Kemudian di TPS hanya ada 1 TPS. Pengawas TPS. Nah, ini kan betul-betul sangat terbatas SDM kami. Bayangkan kami harus mengawas berapa ribu orang. Nah, ini Iya tentunya betul merupakan Pak. sebuah problem yang juga menjadi kendala kami dalam Mm. pengawasan. Akan tetapi lagi-lagi kami tetap optimis seperti itu. Baik ya Pak. Berarti masyarakat Gorontalo ini wajib ikut membantu ya Pak ya? Ya, membantu dalam hal pertama melakukan pengawasan dan Oke melakukan Pak. apa ya pendidikan politik lah seperti itu. Oke. Gimana nih Pak? Kan kita sekarang di media sosial nih ya Pak ya. Oh ya, Nah, kan banyak nih sekarang Gen Z mungkin ya Pak ya yang baik. jadi pemilih pemula mungkin Hmm, yang sekarang lagi belajar soal pemilu untuk selanjutnya. ya. Menurut Bapak gimana nih Jadi tanggapannya kalau ada begini. Gen Z yang Mm-mm. aktif nih? Jadi begini, media sosial ini sangat membantu dalam upaya sosialisasi pendidikan politik. Hmm. Maka kami menghimbau gunakan sebaik mungkin. Hindari hoax, hindari berita-berita hoax lah begitu supaya agar tidak terjadi simpang siur, kemudian juga tidak menimbulkan kegaduhan seperti itu. Gunakan medsos itu sebaik mungkin. Eh, Kami juga di Bawaslu Kota Gorontalo memiliki channel Hmm. tersendiri baik itu Instagram, Facebook. Nah, itu semua adalah media untuk kami melakukan Sosialisasi. sosialisasi seperti Oh, itu. begitu ya Pak. Oke Pak, kembali lagi Pak nih ke yang tadi yang soal internal Bawaslu kan tadi Hmm, ada Panwascam ya, sama jajaran di bawahnya yang merupakan ad hoc ya Pak ya. baik. Gimana itu Pak untuk melihat apakah mereka tuh netral nggak sih Pak? Apalagi di Bawaslu sendiri gitu Pak, untuk Baik. menjaga netralitas kitanya tuh seperti apa Pak? Tentunya pertama ya kita Mm-mm. dari awal dulu. Pada saat rekrutmen mereka, Mm-mm. memang kami betul-betul menilai dan menseleksi mereka, terutama dalam persoalan integritas. Kami berusaha mendeteksi kejiwaan mereka, karakter mereka. Supaya apa? Agar betul-betul integritas daripada pengawas yang kami rekrut itu betul-betul mumpuni itu. Kemudian ketika mereka sudah bertugas, kami berikan pelatihan, kami berikan bimbingan. Nah, dalam persoalan integritas tentunya kami juga ada apa ya melakukan sidak, pemeriksaan dadakan. Kami datang tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan di satu kecamatan,
memeriksa panwascamnya di sana, kemudian juga tentunya kami harus peka terhadap laporan-laporan masyarakat atas kerja-kerja daripada panwascam itu sendiri. Oke, Pak. Jadi kita tetap memantau ya, Pak ya, Iya, walaupun seperti itu. mereka ad hoc ya, Pak ya. Iya. Baik. Kalau dari pengalaman Pak Wadif sendiri nih Hmm. menangani bentuk-bentuk pelanggaran apa sih Pak yang sering terjadi di Bawaslu Kota Gorontalo ini? Baik, jadi biasanya ini bukan cuma persoalan di Kota Gorontalo ya, tapi di seluruh Indonesia yang melaksanakan pemilu itu sendiri. Kebanyakan atau lebih dominan itu pelanggaran itu, dugaan pelanggaran yang ada itu adalah pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Ya di tempat-tempat pemerintah, fasilitas umum seperti tiang listrik, jembatan, sekolah-sekolah itu terpasang alat peraga kampanye itu sendiri. Nah itu tentunya melanggar. Nah ini yang paling dominan yang ada di Kota Gorontalo dan di samping eh, apa ya netralitas pelanggaran netralitas ASN juga ada, money politik juga ada, tapi tidak terlalu. Oh gitu Seperti ya itu. Pak. Tapi gimana nih Pak cara Bawaslu untuk menegakkan ataupun untuk berupaya supaya pelanggaran-pelanggaran ini tuh tidak terjadi Pak? Melakukan pencegahan, sosialisasi, pendidikan politik, apalagi di masa non tahapan sekarang ya. Mm. Kami itu ada program yang namanya Go to School. Kami masuk ke sekolah-sekolah karena kami anggap bahwa sekolah adalah merupakan wadah daripada masyarakat pendidik dan masyarakat terdidik. Sehingganya ini merupakan fokus dari kami untuk melakukan apa ya sosialisasi atau pendidikan politik, bagaimana tentang partisipasi masyarakat itu sendiri. Kemudian juga kami masuk ke kampus-kampus tentunya seperti itu. Oh, jadi selama walaupun tidak ada tahapan, Bawaslu tetap ada kegiatan ya, Pak ya, Ya, untuk sosialisasi ini? tentunya. Tentu ya, Pak ya. Baik, Bapak. Seru banget ya, Pak ya, obrolannya. Apalagi ini banyak masyarakat mungkin yang bertanya-tanya apa sih tugas Bawaslu. Apalagi sekarang kan masa non tahapan ya, Pak ya. Ya, Banyak mungkin statement-statement yang bilang ah, Bawaslu nggak ada kerjaan. Padahal kan kita juga ada beberapa. ada. Apalagi di masa non tahapan begini, di mana PDPB ya yang Hmm, dilaksanakan oleh teman-teman KPU hmm, penyelenggara di sebelah, yaitu pemutahiran data berkelanjutan, pemilih berkelanjutan, itu kami harus memastikan bahwa betul sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada baik. sehingga tidak terjadi kesalahan. Nah, itu juga merupakan bagian daripada tugas-tugas kami untuk memastikan begitu. Baik, Bapak. Baik, kita udah terlalu panjang Ah, ini, Pak. Karena saking asiknya ini baik, pembicaraannya, Pak ya. Mungkin kita lanjutkan di next episode ya, Pak ya. baik. Baik. Dari obrolan ini kita juga bisa mengetahui bagaimana proses penanganan pelanggaran yang bukan cuman hanya soal penindakan, tapi kita juga melihat bahwa marwah Bawaslu sendiri itu untuk mencegah kepercayaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan tetap mempedulikan kepercayaan publik. Baik. Sehingga dalam proses penanganan pelanggaran adalah perjalanan yang panjang menuju demokrasi yang berintegritas. Di dalamnya ada kerja keras, komitmen, dan kedamaian untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang mesti harus sekali berhadapan dengan tantangan dan tekanan. Saya Dewanti Samawulan undur diri bersama Bapak Erman Katili. Sekian untuk podcast kali ini. Bersama Sama rakyat Paket Bawaslu awasi Pemilu pemilu, bersama bersama Bawaslu Bawaslu Tegakkan tegakkan Keadilan keadilan Pemilu. pemilu.